Anak cucu yang soleh dan soleha, bila mana ada keluarga yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dipulihkan. Pada harta yang kita kumpulkan dan pada kekayaan yang kita punyai. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabidzalika falyafrahu," kamu bergembira. Bergembiralah dengan Islam yang kita punya. Bergembiralah dengan keimanan dan bergembiralah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Wajar kalau ada sebagian besar umat Islam dengan rasa gembiranya kehadiran Rasulullah, lahirnya Rasulullah, maka selanjutnya dia merayakan. Cuma terkadang esensinya belum sampai kita temui. Terkadang bertahun-tahun, berkali-kali atau ratusan kali kita sering mengadakan perayaan Maulid, tetapi belum masuk kesadaran di dalam diri kita bahwa begitu pentingnya kehadiran Rasulullah SAW, begitu berartinya Nabi Muhammad SAW, begitu berartinya ajarannya buat kehidupan kita. Itu yang perlu kita sadarkan dalam diri kita. Kita bangun kesadaran bahwa Rasulullah adalah orang yang besar, orang yang penting. Ajarannya pun penting buat kehidupan kita. Nikmati, syukuri, gunakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Hadirin sekalian, apabila kita sudah sadar itu, selanjutnya setelah kita bergembira, bersyukur, esensi yang berikutnya adalah tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu kan intinya. Itu kan hakikat daripada kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad. Kita mengingat perjuangannya, kita mengingat ajarannya, kita mengingat perangainya, budi pekertinya, akhlaknya yang mulia. Kita membayangkan Rasulullah seolah-olah hadir dengan kita, bersama kita. Apa yang akan kita tanamkan di dalam hati kita? Rasa cinta, rindu kepadanya. Karena kita yakin betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Itu kata Rasulullah. Hadis ini di Asbabun Nuzul bahwa ketika Arab Badu bertanya kepada Rasulullah SAW, Mata sa'ah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Arab Badu ini bertanya 3 kali. Rasul dia menjawab, dan ketiga kalinya Rasul menjawab, apakah kamu sudah punya bekal untuk menghadapi kiamat? Apakah kamu sudah punya bekal untuk menghadapi kematian? Tidak, wahai Rasulullah. Aku hanya mencintai Allah dan mencintai engkau Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Al-mar'u ma'a man habba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama orang yang dicintainya yaumul qiyamah. Maksudnya apa? Kalau kita mencintai Rasulullah, maka Rasulullah janjikan akan bersamanya. Kemudian setelah kita menyadari dan kita bentuk, kita bangun kesadaran untuk mencintai Rasulullah SAW. Terus bagaimana kita mencintai Rasulullah? Bagaimana? Kita ada upaya kita yang kita harus lakukan. Kita beranalogi, kalau kita mencintai istri kita, apa yang diminta oleh istri kita akan berikan. Kalau kita mencintai anak kita, menyayangi anak kita, mencintai seseorang, apa yang diinginkan kita berikan. Kita buktikan rasa cinta itu kepada istri kita. Begitu juga kalau kita mencintai Rasulullah. Saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Rasulullah, saya cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Buktikan. Bukan cinta yang palsu tanpa pembuktian. Para sahabat Rasulullah di zamannya, mereka telah membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah dengan berbagai macam cara. Intinya mereka membuktikan rasa cintanya dengan harta benda, bahkan nyawa. Apakah kita dituntut seperti itu? Hadirin sekalian, jamaah dirahmati Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah adalah segala perintah-perintah Allah, segala perintah-perintah Rasulullah yang bernilai positif, baik secara spiritual maupun secara sosial. Secara spiritual misalnya sholat 5 waktu,
sholat sunnah, sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, sholat witir, sholat-sholat yang lainnya, sholat taubah, dan lain sebagai sholat-sholat sunnah. Hidupkan sunnah itu sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud, puasa Muharram, puasa Syawal. Hidupkan dalam kehidupan kita sunnah-sunnah itu kita lakukan. Membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bersolawat, itu pun sunnah-sunnah yang harus kita hidupkan. Secara spiritual seperti itu, secara sosial kita hidupkan memberi, berzakat, berinfak, bersedekah. Banyak hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sosial, bukan hanya dalam kehidupan spiritual kita secara individual, tapi kita buktikan dalam kehidupan sosial. Itu pun menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin rahimahumullah, di masjid ini kita bisa juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan memakmurkan masjid. Dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan ya'muru, memakmurkan masjid itu memiliki dua arti. Yang pertama, arti secara konkret nyata memakmurkan. Yang kedua, arti secara abstrak, secara batin, yaitu abstrak. Misalnya berzikir, beribadah di masjid ini, sholat sunnah, baca Al-Quran di dalam masjid, mengadakan taklim, mengadakan pengajian, kajian-kajian Islam secara abstrak. Namun secara konkret, cara nyata memakmurkan masjid itu adalah memperbaiki masjid seperti Masjid At-Taqwa ini, atau membangun masjid. Sekarang memperbaiki masjid, dan kita perlu biaya, perlu dana. Istilah ada sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan mencintai Rasulullah yang kita tanamkan dalam bentuk spiritual ibadah dan dalam bentuk sosial kita memberi, kita fokuskan untuk membangun masjid ini, untuk membesarkan masjid ini, untuk merenovasi, perbaiki masjid ini, menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan wa samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.